Hai semuanya, kenalkan saya Indonesia Kapil Aditya. Apa kabar untuk semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sumber daya manusia yang masih berkaitan dengan kompensasi. Nah, sebelumnya saya membahas mengenai direct finansial kompensasi atau kompensasi tidak langsung. Sekarang kita akan masuk ke topik baru, yaitu direct finansial kompensasi yang bisa disebut dengan employment benefit atau kompensasi secara tidak langsung. Nah, untuk membantu saya dalam memaparkan materi ini, saya kembali menggunakan referensi buku Method Improvement edisi karya Erwin Monti dan Joseph Martozio dan Jackson. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemberian kompensasi finansial merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemberian penghargaan sebagai pertukaran dalam melakukan tugas dalam perusahaan. Nah, pemberian kompensasi finansial merupakan hal yang sangat penting dalam menunjuk perusahaan pada karyawan mau bekerja dengan baik karena memiliki tujuan, yaitu agar karyawan tersebut mendapatkan kompensasi yang layak untuk kehidupan. Nah, dengan adanya balas jasa yang adil dan layak yang diterima oleh karyawan, maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja dan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab karena kebutuhannya yang terpenuhi. Kompensasi finansial ini dapat dibagi ke dalam bentuk kompensasi langsung dan tidak langsung. Nah, kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji, upah, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung yang disebut dengan pinjaman yang meliputi sebagai imbalan finansial tidak langsung dan dalam kompensasi langsung. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai kompensasi finansial secara tidak langsung, maka pembahasan materi ini akan dibagi tiga hal utama, yaitu pertama, apa sih yang bisa kita ketahui dan pahami tentang kompensasi finansial tidak langsung. Yang kedua, apa saja jenis kriteria dari kompensasi finansial tidak langsung. Yang ketiga, apa saja contoh dari jenis-jenis kompensasi tidak langsung. Oke, mari kita masuk yang pertama, pemahaman kompensasi secara tidak langsung. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara kompensasi tidak langsung dengan langsung? Nah, secara sederhana, yang membedakan hal itu adalah media pemberiannya. Jika kompensasi langsung berwujud dengan uang tunai, baik diberikan dengan gaji, upah, komisi, dan bonus yang diberikan langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Namun pada kompensasi tidak langsung memang juga berwujud uang tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan, namun diberikan langsung pada karyawan. Mengapa demikian? Karena memberikannya dilakukan melalui pihak ketiga atau dengan pihak lain, pihak luar yang melakukan kerjasama dengan perusahaan. Kenapa perusahaan harus menaikkan pihak luar dalam urusan kompensasi finansial? Jadi karena perusahaan tentu tidak bisa terdiri dalam hal mengurus semuanya. Setiap perusahaan punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Ini menjadi ruang bagi luar yang punya spesifikasi terhadap hal atau kebutuhan yang tidak bisa dilakukan sebagai atau sebuah perusahaan. Nah, mereka akan menunjukkan berbagai keuntungan dan performa sehingga perusahaan tertarik untuk melakukan kerjasama.
Nah, kerjasama ini akan menimbulkan simbiosis mutualisme dari perusahaan tertentu bagi terlibat tertentu membantu sekali dalam memenuhi pemeliharaan karyawan pada aspek. Nah, kompensasi finansial dari pihak luar selain dapat bekerja dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, juga dapat berinovasi dan meningkatkan kualitasnya sehingga meningkatkan citra baik di masyarakat. Nah, kita ambil contoh perusahaan A yang bergerak di bidang penyediaan jasa konstruksi. Perusahaan ini tentu akan bekerja di luar lingkungan kantor dengan risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Perusahaan mempunyai dana yang memadai untuk mengulangi risiko tersebut yang direncanakan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja. Namun, perusahaan tidak bisa mengelola karena tidak mengetahui sistem dan alurnya. Sehingga perusahaan melakukan survei terhadap pihak luar atau perusahaan lain yang dapat melakukan hal tersebut. Nah, setelah disurvei didapatkan perusahaan C yang menotabene adalah perusahaan yang fokus pada peraturan dan pemberian jaminan terhadap kerja karyawan yang sudah sangat ternama. Perusahaan melakukan pertemuan untuk bekerja sama dan mencapai kata sepakat karena perusahaan C setuju dan memberikan jaminan bahwa mereka mampu melakukan tugas tersebut. Nah, sehingga setelah beberapa waktu berjalan, kinerja perusahaan konstruksi ini menjadi lebih baik dan memenuhi jaminan kecelakaan kerja karyawan tercapai sehingga karyawan merasa dalam keadaan melakukan kerjanya. Nah, meskipun biaya yang dikeluarkan tentu meningkat, perusahaan akan tetap melakukan hal tersebut untuk menarik perhatian calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dan untuk mempertahankan karyawan yang bekerja di perusahaan dengan kualitas tinggi. Selain itu juga menurut survei dari The Social Performance Resource Management atau SHRM, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan adalah mendorong kepentingan kedua dari kepuasan kerja yang berada pada tempat di bawah keamanan kerja. Nah, sudah jelaskan bagaimana kompensasi tidak langsung itu mempengaruhi perusahaan dan pekerja. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya yang di sini highlight kedua, yaitu highlight 2 ketiga akan membingungkan menjadi satu jenis di karakteristik pada kompensasi finansial langsung yang tidak langsung serta contohnya seperti itu. Nah, kompensasi finansial tidak langsung menurut Mondi dibagi menjadi beberapa hal seperti yang sudah dijelaskan yang sebelumnya. Secara garis besar ada dua pengelompokan mengenai kompensasi finansial tidak langsung. Ada Hagen, Richard Bennett, dan Direction Bennett. Nah, yang pertama adalah Hagen Bennett. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua dan ketiga. Tahapan kedua dan ketiga akan digabung menjadi satu, yaitu jenis dan karakteristik dari kompensasi finansial secara langsung, tidak langsung, serta contohnya. Nah, kompensasi finansial tidak langsung menurut Mondi dan Matteo ini bagi menjadi beberapa hal. Nah,
Secara garis besar, ada dua pengelompokan mengenai kompensasi finansial tidak langsung atau legally required benefit dan direct benefit. Nah, yang pertama itu adalah legally required benefit. Nah, legally required benefit ini merupakan manfaat yang diberikan secara wajib untuk atau mempunyai kekuatan hukum. Jadi di sini perusahaan wajib semuanya dalam memberikan tunjangan di luar kompensasi finansial langsung dalam kaitan memenuhi kebutuhan karyawan itu sendiri. Di sini legally required benefit terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu social security atau jaminan sosial. Nah, yang kedua unemployment kompensasi atau kompensasi untuk pengangguran. Yang ketiga itu worker kompensasi atau kompensasi untuk pekerja. Yang keempat family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Nah, kita bahas satu persatu ya, dari social security atau jaminan sosial. Nah, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagai yang diutarakan dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan Konvensi ILO nomor 102 tentang tahun 1952. Fokus utamanya adalah sebagai bidang dari kesejahteraan sosial yang diperhatikan, perlindungan sosial atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan sosial lanjut, cacat, dan pengangguran keluarga dan anak-anaknya. Nah, jenis jaminan sosial ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu jaminan kecelakaan penumpang. Nah, asuransi ini memberikan perlindungan pada masyarakat, terutama pengguna kendaraan umum, baik itu kendaraan di darat, udara, maupun di laut. Nah, di Indonesia, lembaga yang mengenai asuransi kecelakaan bank adalah jasa raharja. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana penanggung-jawaban wajib kecelakaan dan Undang 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik itu daratan, lautan, dan udara berhak menerima jaminan dari badan penyelenggara, yaitu jasa raharja. Nah, asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakat akan timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat dalam jalan maupun riwayat inap. Nah, untuk yang kedua, jaminan hari tua. Layanan ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau sudah bekerja pada masa tertentu. Sebagai contohnya adalah pekerja yang sudah berusia 10 tahun di suatu perusahaan. Ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dirinya bisa mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang dimilikinya.
Di Indonesia, jaminan hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pegawai negeri sipil, bisa dibilang PNS. Masih dikelola oleh PT Taspen atau dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT ABRI. Nah, untuk yang kedua, jaminan kematian. Layanan ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayar pada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Di Indonesia ini jaminan kematian ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang keempat itu jaminan kecelakaan. Jaminan kecelakaan kerja. Program jaminan kecelakaan ini yang disingkat dengan JKK adalah suatu program pemerintah dan memberikan kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan satuan apabila pekerja mengalami kecelakaan saat menunaikan tugas pekerjaannya dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerja. Di Indonesia saat ini jaminan kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang kelima itu yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan jaminan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehat. Di Indonesia saat ini jaminan kesehatan ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang keenam itu jaminan pensiun. Nah, program jaminan pensiun ini disingkat dengan program JP, adalah pembayaran berskala jangka panjang sebagai substitusi dari penurunan atau hilangnya penghasilan kerja peserta mencapainya usia tua untuk pensiunan, mengalami cacat total permanen atau meninggal dunia. Karakteristiknya adalah diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dan manfaat pasti. Kepesertaan perorangan dan manfaat berupa uang tunai dibayar setiap bulan. Di Indonesia saat ini jaminan pensiunan ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Masuk ke jenis yang kedua, yaitu dengan tentang kompensasi untuk pengangguran. Kompensasi untuk pengangguran di sini diartikan sebagai program pemberian tunjangan yang bertujuan adalah memberikan waktu kepada pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan yang baru setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Tanpa tujuan pekerja mungkin harus mengambil pekerja yang mereka selalu memenuhi syarat atau berakhir dengan kesejahteraan. Kompensasi pengangguran juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen selama periode penyesuaian ekonomi. Di Indonesia, program ini dikenal dengan Kartu Pekerja. Kartu Pekerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau ingin meningkatkan keterampilan. Karena semua percaya bahwa masyarakat Indonesia sungguh ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai produk
Program ini dikemas ke sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Di jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna menggunakan mencari atau membandingkan, memilih dan memberikan evaluasi karena hanya dengan cara ini produk dapat terus diperbaiki, tumbuh relevan dan menggandeng pelaku perusahaan swasta. Program ini adalah wujudan kerjasama pemerintah dan swasta dalam masyarakat. Contohnya lainnya adalah pekerja memberikan kompensasi kepada karyawan yang terpaksa harus dirumahkan karena keadaan tertentu, misalnya krisis ekonomi atau perusahaan bangkrut, di mana memberikan kompensasi jenis ini dapat menjaminkan karyawan untuk dapat disurvive di tengah usahanya dalam menemukan pekerja baru, atau jika kondisi dapat dipulihkan karyawan dapat bekerja kembali secara normal di perusahaan. Nah, yang ketiga itu kompensasi untuk pekerja. Kompensasi pekerja memberikan tingkat pelindungan finansial bagi karyawan yang mengeluarkan biaya akibat kecelakaan atau penyakit terkait pekerja dalam bentuk penanggungan biaya rehabilitasi dan penggantian terhadap sementara atau permanen sebagai dasar tingkat perahan. Contohnya yang bisa kita ambil adalah asuransi. Nah, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk biaya pembangunan, di samping manfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan untuk melindungi proteksi atau kerugian keuangan financial loss yang ditimbul oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Nah, selain itu contohnya ada jaminan sosial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pemberian asuransi dan jaminan sosial kepada karyawan ini sebagai penanggung jawaban biaya bagi karyawan yang mengeluarkan biaya secara pribadi saat melakukan penanganan ketika kecelakaan kerja ataupun mengalami kesakitan atau mengalami cacat mental pada saat bekerja. Biaya pengganti tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban perusahaan. Faktor-faktor seperti perusahaan membayar seluruh biaya asuransi, kompensasi pekerja dalam mengalami masa lalu mereka yang kecelakaan dan penyakit tertular pekerja sangat menentukan biaya premi mereka. Keadaan ini harus memberikan dorongan lebih lanjut kepada pengusaha untuk proaktif dalam program kesehatan dan keselamatan. Nah, mari kita masuk yang keempat, yaitu family and medical leave atau cuti keluarga dan medis. Cuti ini masuk dalam kategori cuti terbayar, di mana cuti terbayar merupakan jenis cuti di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap membayar gaji atau upah kepada karyawan walaupun karyawan tersebut mengalami cuti karena alasan tertentu. Untuk menggolongkan cuti keluarga adalah karyawan menikah, cutinya selama
hari, cuti nikahkan anak, mungkin cutinya selama 2 hari, acara keagamaan atau ibadah ya selama 1 hari, istri melahirkan atau mengalami kelahiran, cuti tetap selama 2 hari, dan keluarga inti, suami istri, orang tua, anak, menantu meninggal dunia, cuti selama 2 hari. Nah, sedangkan pengelolaan cuti medis, cuti sakit di sini merupakan salah satu hal yang dimiliki oleh pekerja atau buruh, sehingga mereka tidak perlu melakukan pekerjaan pada kurun waktu tertentu, dan perusahaan tetap harus memberikan upah serta tidak boleh melakukan pemutusan kerja selama skemanya. Dan skemanya adalah untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah, 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah, untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah, dan untuk bulan selanjutnya dibayar 20% dari upah sebelumnya memutuskan hubungan kerja oleh perusahaan. Biasanya cuti karena haid menstruasi berlaku 2 hari. Karena cuti sedang mengandung, waktu cuti 1,5 bulan sebelum lahir dan 1,5 bulan setelah lahir. Nah, itu tadi mengenai required benefit yang terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, masuk ke garis besar kedua, yaitu discretionary benefit atau tunjangan diskresioner, adalah tunjangan yang tidak terikat pada target pencapaian formal. Nah, dengan kata lain, bonus yang diberikan ke karyawan tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Di sini discretionary benefit terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu paid time off atau gaji cuti, yang kedua layanan kesehatan, yang ketiga asuransi jiwa, keempat rencana pensiun, kelima rencana pemilikan saham, yang keenam itu layanan karyawan, yang ketujuh pembayaran premi atau ekstra. Mari kita mulai bahas satu persatu pada directional benefit itu. Nah, yang pertama kita bahas tentang gaji cuti, yaitu sebagai kebijakan yang menyediakan bayaran kepada karyawan yang jatuh sakit, libur, dan menjalani kegiatan pribadi yang boleh dipakai sebagai peningkatan kebutuhan atau keinginan. Kebijakan tersebut biasanya diberlakukan di Amerika Serikat, di mana tak ada syarat hukum federal untuk menjumlahkan minimum dari pembayaran hari-hari libur. Nah, dalam memberikan pembayaran untuk waktu yang tidak bekerja, perusahaan mengakui bahwa karyawan memerlukan waktu di luar waktu bekerja untuk berbagai keperluan. Dibahas di bagian berikut adalah bayaran untuk cuti libur, bayaran cuti untuk sakit, bayaran cuti panjang, dan bentuk cuti lainnya. Pertama itu cuti libur. Waktu libur melayani tujuan kompensasi yang penting, misalnya libur terbayar, membantu pekerja menjadi lebih kreatif dan produktif, mengurangi stres, mendapat pendekatan keluarga dan teman, dan meningkatkan kinerja pekerjaan. Mereka juga dapat mendorong karyawan untuk bersama perusahaan, dan waktu libur terbayar biasanya meningkatkan seiring dan dengan senioritas. Misalnya karyawan
dengan masa kerja 1 tahun mungkin menerima 2 minggu, bekerja 10 tahun tidak 3 minggu, dan bekerja 15 tahun 4 minggu, seperti itu. Nah, yang kedua, cuti panjang atau sementara. Ini dapat digolongkan cuti besar atau disebut dengan cuti panjang. Istirahat panjang ini bukan bagi yang loyal pekerjaan selama bertahun-tahun di perusahaan yang sama. Namun, tidak semua perusahaan memberikan cuti besar pada karyawan. Cuti besar ini hanya dilaksanakan oleh perusahaan tertentu saja. Setelah memiliki masa kerja selama 6 tahun, pekerja berhak mendapatkan cuti besar atau istirahat panjang yang dapat mengajukan istirahat pada tahun ke-7 atau tahun ke-8 masing-masing selama 1 bulan. Apabila tidak mengajukan cuti sebesar 6 bulan setelah hak istirahat panjang itu timbul, maka hak dapat dinyatakan gugur. Cuma itu ya. Untuk yang ketiga itu cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan suatu hari cuti dalam sebulan atau 12 hari dalam setahun. Nah, namun instansi perusahaan berwenang juga untuk menolak permintaan cuti dari tenaga kerja yang sebelumnya genap 1 tahun bekerja. Apabila perusahaan bersedia memberikan izin cuti, hal ini disebut sebagai cuti di luar tanggungan, dan instansi atau perusahaan dapat memotong gaji tenaga kerja tersebut secara pro kontra sesuai dengan jumlah ketidakhadirannya. Namun itu balik lagi ke perusahaan, karena setiap perusahaan punya regulasi cuti tahunan yang berbeda-beda. Yang kedua itu layanan perusahaan kesehatan. Perawatan kesehatan merupakan barang paling mahal dalam paket tunjangan karyawan. Kan menurut peneliti dari Kaiser Family Financial, Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak per kapital untuk perawatan kesehatan daripada negara lainnya. Beberapa perusahaan telah mengurangi atau menghapus kenaikan gaji atau bonus atau keduanya untuk memberikan tunjangan kesehatan yang semakin mahal bagi karyawan. Adapun jenis-jenisnya diantaranya paket biaya layanan, perlindungan asuransi ini untuk 3 jenis biaya medis, biaya rumah sakit, biaya bedah, dan biaya dokter. Rencana perawatan terkelola, pemberian layanan kesehatan yang menekan pengendalian biaya dengan membatasi pilihan dokter, rumah sakit karyawan. Rencana ini juga memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan dalam bentuk pembayaran di muka kepada penyediaan layanan kesehatan, seperti itu. Misalnya kemitraan perusahaan dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan layanan khusus atau keringanan biaya jika berobat di rumah sakit tersebut. Namanya paket asuransi khusus. Perusahaan sering menggunakan paket asuransi terpisah untuk memberikan jenis manfaat tertentu dan sering disebut sebagai paket asuransi khusus. Misalnya ada perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan khusus
yang berbeda dengan jaminan kesehatan biasa yang diberikan kepada karyawan yang bekerja bersinggungan dan bahan industri yang berbahaya. Perawatan kesehatan yang digerakkan oleh konsumen mengacu pada tujuan membantu perusahaan mempertahankan kenaikan atas biaya sementara, juga memungkinkan karyawan untuk membuat pilihan yang lebih besar tentang perawatan kesehatan. Jadi, karyawan dapat mengusulkan layanan kesehatan pada yang bisa didapatkan selama bekerja di perusahaan, entah itu medical check-up, cek kesehatan gizi dan gula atau yang lainnya. Yang ketiga, asuransi atau asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang disponsori oleh perusahaan perlindungan keluarga karyawan dengan membayar jumlah tertentu setelah kematian karyawan. Rencana-rencana yang sering terjadi kematian karena kecelakaan dan klaim pemotongan yang dibayar manfaat tambahan jika kematian adalah akibat dari kecelakaan jika karyawan mengalami kehilangan anggota tubuh yang tidak disengaja. Ada dua dari rencana asuransi jiwa yang lebih umum adalah asuransi jiwa berjangka dan keseluruhan kehidupan. Yang selanjutnya, asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan kepada penerima manfaat karyawan hanya selama periode terbatas berdasarkan jumlah tahunan tertentu yang tanduk pada usia maksimum. Nah, setelah itu asuransi otomatis berakhir, sedangkan asuransi jiwa seutuhnya membayar sejumlah kepada penerima manfaat yang ditunjukkan dari karyawan yang meninggal, tetapi tidak seperti kebijakan seumur hidup. Rencana seumur hidup tidak berakhir sampai pembayaran dilakukan pada penerimaan manfaat. Kompensasi pekerja melindungi karyawan dari kecelakaan penyakit terkait pekerja. Namun, beberapa perusahaan menyediakan perlindungan tambahan, yaitu lebih komprehensif atau cacat jangka panjang, memberikan manfaat bulanan kepada karyawan yang terkena sakit atau cedera tidak dapat bekerja dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya, yang keempat, rencana pensiunan. Program pensiunnya yang diproses oleh perusahaan memberikan penghasilan pada karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun minimum dan setelah meninggal perusahaan yang akan mendapat sejumlah dana. Nah, dana pensiunan adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Memberikan dana pensiun kepada para karyawan bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiunan, para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Ada beberapa jenisnya, adalah yang pertama program imbalan pasti. Program pensiunnya manfaat bagi pastinya bermanfaat bagi semua karyawan. Nah, program pensiun
manfaat pasti merupakan program pensiun yang sangat besar. Manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Program ini dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita untuk menentukan besar uang pensiunan. Kedua, rencana kontribusi pasti. Program yang besarnya manfaat pensiunnya tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung jawab oleh karyawan dan perusahaan pemberian kerja. Program pensiun ini terdiri dari money sourcing plan dan profit sharing dan saving plan, di mana besarnya uang pensiunnya didasarkan pada iuran dibayar pekerja dan perusahaan. Yang kelima yaitu rencana pemilihan saham karyawan atau SOP atau itu stock option plan adalah program yang memberikan hak kepada karyawan atas pemilikan saham. Ada pemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan program pemilikan saham perusahaan bagi karyawan atau PKSK. Program ini kepemilikan saham perusahaan dengan SOP pertama kali ada di Amerika Serikat sekitar tahun 1950-an. Program pemilikan saham dengan SOP dilakukan dalam beberapa cara. Di antaranya, perusahaan memberikan saham secara cuma-cuma stock gain kepada karyawan, menjual saham perusahaan pada karyawan umumnya dengan harga diskon, dengan memberikan opsi kepada karyawan untuk memberikan saham perusahaan pada periode tertentu dan pada harga tertentu. Program kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP di Indonesia memang belum benar atau tepat. Terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang bersifat perusahaan keluarga, mengapa perusahaan atau manajemen memberikan kesempatan karyawan untuk memiliki saham perusahaan dengan ESOP? Karena dapat digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan mampu mempertahankan karyawan, atau alias meminimasi keluarnya masuk karyawan atau turn off karyawan. Karyawan yang memiliki saham perusahaan cenderung akan memiliki rasa dan mengakhiri menimbulkan semangat dalam bekerja. Contohnya adalah beberapa lembar saham, surat harga, dan aset-aset dengan nilai jamiah tertentu. Yang selanjutnya, yang keenam, layanan karyawan. Karyawan adalah fungsi pemeliharaan karyawan menyangkut kegiatan untuk memelihara kondisi fisik dan mental para karyawan. Kondisi fisik dan mental yang baik akan diciptakan oleh penarikan karyawan yang baik, mengembangkan pemberian kompensasi dan integrasi, dan dilanjutkan dengan pemeliharaannya. Di samping itu, kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha untuk memelihara kesehatan dan sikap karyawan. Program keselamatan dan kesehatan kerja dimaksud untuk memberikan kondisi fisik karyawan dengan program pelayanan karyawan untuk membantu memelihara semangat moral karyawan. Banyak istilah-istilah yang dipergunakan untuk program-program pelayanan karyawan. Ada yang menggunakan istilah jaminan sosial, program kesehatan karyawan, dan sebagainya. Nah, ini
ini merupakan elemen yang paling khas di masa kesejahteraan karyawan, dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut. Perusahaan, sikap karyawan yang dibebankan terutama makin meningkat, taraf pendidikan mereka, permintaan dari organisasi buruh, permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan, persaingan yang semakin ketat yang mengakibatkan para pengusaha harus berusaha untuk memberikan berbagai jaminan agar para karyawan betah, adanya pengawasan terhadap tingkat upah terutama dalam asosiasi para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam bentuk upah. Manfaat yang diperoleh dari diselenggarakan program kesejahteraan adalah penarikan tenaga kerja yang lebih efektif, perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan, penurunan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja, perbaikan hubungan masyarakat mempengaruhi organisasi buruh baik yang telah ada maupun yang berpotensi, pengurangan campur tangan pemerintah dari organisasi. Adapun contoh dari beberapa layanan karyawan adalah penyediaan kantin atau kafeteria untuk konsumen pekerja, beasiswa pendidikan diberikan untuk penanggungan perumahan, pemberian rumah dinas bagi karyawan, pengembangan karir, beberapa seminar pelatihan dan pendidikan, komunikasi karyawan, adanya perkumpulan yang pererat hubungan antara rekan kerja di kantor, fasilitas kesehatan meliputi klinik, layanan cek kesehatan dan cek tensi, tempat kerja karyawan yang bebas berekspresi baik untuk secara kantor, formal atau informal, kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi dalam kegiatan kantor, ruang kerja yang nyaman dan sesuai standar serta mampu memudahkan mobilitas pekerja, yang gedung operasional, tempat kerja karyawan, tempat yang mudah dan aman, fasilitas parkir sesuai karyawan, memudahkan karyawan memparkir kendaraan, membersih untuk tempat kerja dengan kerjasama, konseling, layanan untuk karyawan bercerita, memberikan undang-undang atau mencari solusi. Ya, komunikasi, administrasi, membayar atau menerima yang dipermudah tanpa proses yang ribet, atau rekreasi, fasilitas kerja lainnya yang dapat bisa membuat karyawan makin produktif adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk bagian rekreasi, misalnya fasilitas gym agar karyawan bisa dapat tetap memiliki gaya hidup yang tepat, sehat meski sibuk kerja, fasilitas permainan, board game, kafeteria dan dengan gaya yang modern ala kafe kekinian, dan berbagai macam fasilitas kreasi yang lainnya yang bisa digunakan bebas oleh karyawan. Nah, selama tugas mereka bisa selesai dengan tepat waktu dan hasilnya pun bagus. Nah, dan masih banyak lagi tergantung kebijakan perusahaan. Dan terakhir atau ketujuh, pembayaran premi atau ekstra pembayaran ini mengacu pada upah yang lebih tinggi yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang kurang yang diinginkan. Ini termasuk perusahaan normal dalam sehari-hari, misalnya karyawan yang bekerja di luar hari
kerja kantor akan mendapatkan pembayaran lebih, atau juga jangan hari raya THR untuk perayaan hari besar nasional, hari raya keagamaan. Pembayaran ini jenis mengacu pada tingkat kesulitan pembayaran kerja yang dilakukan, misalnya pencucian jendela untuk gedung pencakar langit dan diperbesar, bukan menerima kompensasi tambahan karena kondisi kerja yang berbahaya. Pilot militer dapat uang ekstra dalam bentuk gaji, penerbangan, dan uang tempur karena risiko yang lebih dalam bekerja. Tidak langsung ini wujudnya sangat beragam. Misalnya jam kerja yang fleksibel, tidak semua perusahaan memiliki peraturan yang fleksibel yang didapatkan menikmati oleh setiap karyawan. Pada beberapa perusahaan tradisional, jam kerja telah ditetapkan oleh perusahaan dan harus ditaati oleh setiap perusahaan. Bahkan pelanggaran pada tetapan ini bisa diganjarkan dengan sanksi-sanksi yang tegas. Pada era sekarang, jam fleksibel ini merupakan salah satu nilai tawar yang dimiliki oleh perusahaan dan diberikan sebagai wujud kompensasi tidak langsung. Beberapa perusahaan menerapkan jam kerja atau masuk dan pulang kantor yang ditetapkan dapat dikatakan bebas. Hal ini dibuktikan dengan sistem kerja kompensasi tidak langsung ini memiliki wujud yang sangat beragam. Misalnya jam kerja yang fleksibel, tidak semua perusahaan memiliki peraturan jam kerja yang fleksibel yang dapat diminati oleh setiap karyawan. Nah, pada beberapa perusahaan tradisional, jam kerja telah ditetapkan oleh perusahaan yang harus ditaati oleh setiap karyawan. Bahkan pelanggaran terutama ini bisa dihasilkan dengan sanksi yang sangat tegas. Pada era sekarang, jam kerja fleksibel merupakan salah satu nilai tawar yang dimiliki perusahaan dan dimiliki sebagai wujud kompensasi tidak langsung. Beberapa perusahaan menerapkan jam masuk atau kerja kantor yang dapat dikatakan bebas. Hal ini digantikan dengan sistem kerja pemenuhan kuota jam kerja. Jadi, misalnya Anda masuk pada pukul 10 pagi, maka Anda memiliki kewajiban bekerja selama waktu yang telah ditetapkan perusahaan. Jam berapapun Anda boleh kerja, kuota jam kerja harian yang harus dipenuhi. Hal ini yang dapat menjadi contoh kompensasi non finansial adalah lingkungan kerja yang luas atau lingkungan yang timbul merupakan adalah lingkungan pekerjaan yang aman dan aman. Setiap karyawan bisa bekerja dengan lingkungan. Tidak ada lagi kantor tentang karyawan yang bekerja masing-masing dan ya, hanya perusahaan yang menerapkan kompensasi ini agar karyawan nyaman dan tidak terjadi. Kedua jenis kompensasi perusahaan yang diberikan tersebut tentu hanya sebagai wujud contoh saja. Kompensasi lainnya secara lebih detail bisa Anda rasakan sendiri pada masing-masing perusahaan. Namun demikian, paling utama dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk mengembangkan pengembangan kerjaan administrasi dan penerapan metode kerja yang tepat. Talenta dalam hal ini merupakan pilihan yang tepat untuk Anda mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia yang Anda miliki di perusahaan. Dan coba dengan demo gratisnya sekarang untuk pengelolaan sumber daya manusia agar lebih baik. Nah, yang pertama itu memberikan imbalan yang memadai. Seumpamanya pasti tidak ingin mempekerjakan untuk dibayar dengan imbalan yang tidak cukup. Anda bisa melakukan
terlebih dulu untuk mengetahui ukuran standar kompensasi untuk sebuah pekerjaan kompensasi yang kompetitif atau penarikan kandidat untuk melamar pekerjaan. Serta sejumlah kompensasi ini bisa dilihat dari tempat perusahaan tersebut, individu perusahaan dan jenis pekerjaan serta kemampuan dan pengalaman kandidat. Nah, kompensasi tidak berkelanjutan bertujuan untuk membuat masalah finansial dalam perusahaan dan menciptakan biaya efektif dengan memberikan kompensasi yang mudah. Nah, jangan sampai Anda lebih memberikan kompensasi karena ini menarik banyak karyawan namun tidak diikuti dengan hukuman yang signifikan. Menambahkan banyak karyawan tidak hanya memberikan kompensasi apalagi dengan kompensasi yang tidak sesuai, maka perusahaan akan sulit seperti peraturan yang ada. Jika Anda belum mampu memberi kompensasi yang cukup dan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan dan dapat dilakukan oleh pemerintah. Memberikan kompensasi di bawah standar membuat karyawan berpikir kembali terjadi. Kajian secara berkala kinerja karyawan ada tahu sekali hal ini digunakan atau untuk menjangkau apakah gaji yang diberikan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan karyawan. Anda dapat menilai keberhasilan karyawan dapat mencapai tujuan perusahaan dan menetapkan tujuan untuk tahunan berikutnya. Jika kinerja sudah sangat baik, Anda bisa mempertimbangkan kenaikan gaji bagi karyawan tersebut. Karyawan pun dapat lebih berinovasi jika keuntungan yang didapatkan belum dari kinerja cukup jelas. Nah, amatilah apabila lingkungan pekerja sudah sesuai dengan apa yang Anda tawarkan saat kandidat melamar pekerjaan, apakah karyawan yang diberikan sudah seimbang dengan kompensasi fasilitas kantor sudah mendukung produktivitas dan tim yang sudah cukup terorganisasi. Kompensasi finansial yang besar namun lingkungan pekerjaan tidak sehat akan membuat Anda kesulitan dalam mempertahankan karyawan. Nah, kompensasi menjadi komponen penting dalam manajemen sumber manusia dalam perusahaan Anda. Mengelolanya dengan efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas karyawan dan perkembangan bisnis. Nah, segala jenis pemberian oleh perusahaan pada karyawan selain gaji yang bersifat non tunai dan ditujukan untuk menunjang kesejahteraan individu maupun keluarga karyawan. Artinya, benefit dapat berupa kompensasi finansial tidak langsung dan tidak langsung. Contohnya dari benefit adalah program pelindungan karyawan asuransi seperti saya jelaskan di awal, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, sekarang kita lebih tahu bahwa kompensasi finansial langsung meliputi program yang terkait dengan proteksi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, simpanan pimpinan, lalu upah dari luar kerja, upah lembur, cuti tahunan, dan cuti hamil, serta berbagai fasilitas yang dapat diakses seperti kendaraan, ruangan, gedung, dan parkir. Jadi kompensasi mempunyai tujuan yang sangat penting bagi pengembangan suatu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Baik, demikian penjelasan saya mengenai indirect financial kompensasi yang bisa disebut employee benefit atau kompensasi finansial tidak langsung. Dan jangan lupa untuk memberikan pertanyaan mengenai materi ini di kolom di bawah ini. Ya, nanti pertanyaan tersebut akan saya jawab juga di sana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dalam penyampaian ada yang
kata-kata yang kurang atau materi yang kurang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.